Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ke channel Bu Guru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Di musim penghujan ini ya, kita sudah mulai memasuki musim penghujan ya. Kalian harus lebih banyak hati-hati ya dalam menjaga kesehatan, apalagi dalam musim pandemi ini ya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran setelah kita menghabiskan subtema 2, masih di tema 4 ya. Kita akan melanjutkan ke subtema 3 PB1. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai belajar. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 3, masih di tema 4 ya. Subtema 3 dengan judul cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, kita langsung saja memasuki PB1. Di halaman 93 di sini ada gambar Siti ya. Siti sedang membuka jendela rumahnya ya. Di sini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama ya. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Nah, nih pertanyaannya, bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Di sini bacaan selanjutnya. Minggu pagi Siti, Dayu dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, di sini pertanyaan yang tadi itu terjawab. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan ya? Selain tadi ketika dia membuka jendela kamar ya, supaya sirkulasi udara tetap lancar di dalam rumah, dia juga melakukan bersepeda sebagai salah satu bentuk olahraga untuk menjaga kesehatannya. Ini sudah terjawab di dalam bacaan itu sendiri ya. Di halaman 94 di sini juga ada ayo membaca ya. Di sini ada 2 paragraf ya. Ada 2 paragraf, kita baca bersama-sama ya. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa ya. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan. Di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu penyumbatan arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung ya. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis ya. Berarti jantung koroner ini disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner ya. Tersumbatnya arteri koroner penyebabnya. Ya, kita lanjut ke ayo menulis di halaman 95. Di sini
ya. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Sekarang tugas kamu untuk mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah, ya, beserta cara pencegahannya. Kamu bisa mencari informasi tersebut dari berbagai sumber bacaan, termasuk internet, ya, atau Mbak Google ya biasanya paling nyari searching. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Kalian buat tabel ya. Ada 5 buah, tuliskan 5 buah penyakit dan cara pencegahannya. Kalau menurut Ibu, ini versi Ibu ya. Yang pertama itu ada anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Cara mencegah penyakit anemia adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12 ya. Hipertensi yang kedua nih, penyakit yang kedua, hipertensi itu penyakit darah tinggi ya. Cara mencegah penyakit hipertensi adalah dengan cara menjaga berat badan ideal, melakukan olahraga rutin, dan perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, serta kurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein ya. Lalu yang ketiga ada penyakit hipotensi. Hipotensi adalah penyakit darah rendah. Cara mencegah penyakit hipotensi adalah dengan cara memperbanyak mengkonsumsi air putih dan garam, menghindari konsumsi minuman beralkohol, hindari tempat bertemperatur tinggi, serta tidak makan dalam porsi berlebih ya. Jadi makan tuh pas-pas aja. Lalu yang keempat adalah varises. Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena ya, yang sering terjadi di kaki akibat penumpukan darah. Cara mencegah penyakit varises adalah dengan cara melakukan olahraga teratur, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ya, dan disilang-silang kaki, serta menjaga berat badan ideal ya. Yang kelima yaitu miokarditis. Miokarditis adalah penyakit kelainan pada otot jantung karena radang ya. Cara mencegah penyakit miokarditis adalah dengan cara melakukan vaksinasi ya, dan menjaga kebersihan tempat tinggal, makanan, dan kebersihan diri ya. Itu dia 5 penyakit beserta cara pencegahannya ya. Sini ada sebuah slogan yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Apa sih makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat ya. Makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Ya kalau udah sakit itu sangat rugi ya, kita akan rugi waktu ya, rugi segala rupa. Yang tadinya kita harus bekerja, kita harus dapat uang, kita tidak jadi seperti itu ya. Yang tadinya kita sekolah dapat ilmu, kita jadi ketinggalan, banyak kerugiannya ya. Jadi sebelum sakit itu terjadi, sebelum hal itu terjadi, kita harus mencegahnya dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, dan juga olahraga yang teratur ya. Tidak perlu khawatir walaupun misalnya badannya nih ada yang kurus banget gak bisa gemuk-gemuk, gak apa-apa, yang penting sehat dan kamu melakukan pelaksanaan hidup bersih dan sehat terutama ya. Dan juga orang yang gemuk ya, asal tidak terlalu overweight ya, tidak terlalu gemuk-gemuk amat. Bukan berarti kamu juga harus melakukan diet ya, diet yang berlebihan sehingga kamu menjadi sakit pada akhirnya ya. Biasa-biasa saja. Ketika kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan banyak sayur, buah, berat badan kita pun akan menjadi semakin ideal, apalagi ditambah dengan olahraga yang teratur. Lalu kita lanjutkan ke materi pantun ya. Selanjutnya itu materi bahasa Indonesia. Sini ada sebuah pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, itu adalah sebuah pantun. Ya. Ya, mari kita mengerjakan sebuah tugas ya. Di sini ada ayo mengamati ya. Ada sebuah pantun lagi nih sini. Mari kita perhatikan pantun berikut. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, apa sih jenis pantun di atas tuh? Menurut kamu apa? Kalau menurut Ibu sih pantun nasihat. Ada berapa bait pantun di atas? Menurut Ibu sih 1 bait. Di sini cuma ada 4 baris ya, satu bait aja. Terdiri atas berapa bariskah bait pantun di atas? Ada 4 baris ya. Tuliskan baris yang merupakan sampiran. Sampiran itu. Ada yang lagi ngedrifting mobil. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Nah, itu merupakan sampiran. Nah,
Lalu tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Isi pantun yaitu kalau tembok sudah dibersihkan jangan ada coretan lagi. Ya. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, jawaban-jawaban yang tadi sudah dijawab ya, seperti halnya tadi Ibu sudah menjawab. Kalian tuliskan ya di sebuah tabel seperti berikut ya. Ada jenis pantun, jumlah bait, jumlah baris, baris sampiran dan baris isi pantun ya. Pantun merupakan pantun itu berbentuk puisi terdiri atas 4 baris berirama silang ABAB, disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting ya. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca ya. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat ya. Misalnya kamu mau marah sama orang, gak usah marah-marah teriak-teriak, kasih aja pantun ya. Kasih saja pantun, bisa dikasih pantun ya orang. Jadi nggak jadi marah orangnya ketika kamu berpantun. Lalu di sini ada sebuah pantun lagi ya. Perhatikan contoh pantun berikut. Ini banyak amat pantun ya di PB ini. Memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris ya. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10 dan 11. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasi baris pertama, selasi bunga tanpa getah itu baris kedua yaitu sampiran. Yang kelima, baris menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih baris ketiga, belajarnya nyaman hatinya bersih baris keempat. Yang keenam, pantun bersajak ABAB ya. Yang ketujuh, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat ya. Di sini ada yang menulis setelahnya. Berdasarkan uraian di atas, coba tuliskan kembali bagian-bagian dari pantun dan ciri-ciri pantun. Ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan ada 7 poin. Kalian tinggal tulis ulang di dalam kolom ayo menulis ya. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, kalian silakan tulis ulang di kolom ayo menulis ya. Gampang. Kita tinggal ditulis lagi. Lalu kita masuk ke halaman 98. Di sini ada ayo mencoba. Kamu telah memahami bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Kamu juga sudah tahu tentang jenis-jenis pantun. Nah, sekarang coba kamu buat pantun minimal 1 bait dengan susunan minimal 4 baris. Tema pantun yaitu menjaga kesehatan tubuh. Buatlah pantun dalam kolom berikut. Kamu buat sebuah pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh. Ini Ibu kasih contoh ya. Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Tah, itu dia pantun dari Ibu. Kamu untuk tugas silahkan buat sendiri pantunnya ya. Nah, kita lanjutkan ke organ peredaran darah. Masuk lagi ya. Kamu sudah tahu lah organ peredaran darah ini merupakan salah satu bagian yang vital dari tubuh manusia ya, dan memegang peranan penting ya dalam kelangsungan hidup. Karena itu kan pusatnya di jantung ya. Jantung manusia itu kan cuma satu. Ketika jantung itu bermasalah, ketika jantung itu rusak, nggak ada gantinya ya. Mungkin kamu berpikir bisa ditransplantasi transplantasi jantung, sorry. Ya. Tidak bisa semudah itu ya. Tidak semua jantung orang yang akan dicangkok atau ditransplantasi itu cocok ya. Jadi benar-benar harus nyari yang benar-benar cocok. Dan juga kan orang tersebut harus memang situasi jantungnya memang sehat dan dengan posisi dia memang mau meninggal. Coba nyari orang kayak begitu, emangnya gampang? Kan ketika organ vital itu diambil berarti dia sudah tidak punya lagi. Jadi nggak bisa sembarangan ngambil jantung orang gitu kan. Lalu di sini ada yang membaca tentang ini, ada bacaan tentang peredaran darah ya. Peredaran darah kita bacakan bersama-sama. Ini hanya ada 2 paragraf ya, sedikit. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Sudah pasti ya ini. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka ya. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis,
gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif ya. Rokok juga sangat memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Yang pertama, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, hindari asap rokok baik secara perokok aktif maupun perokok pasif ya, jauh-jauh deh dari rokok. Lalu kita masuk ke, ini sini ada ayo renungkan ya. Ya halaman 99, nanti kamu bisa jawab lah ini ayo renungkan sama kerjasama dengan orang tua. Ibu tidak akan bahas, ibu akan skip ya. Oke, selesai sudah untuk materi di PB1 subtema 3 di tema 4 ini ya. Semoga video yang ibu buat ini bisa membantu kalian dalam belajar, khususnya untuk siswa kelas 5 ya. Tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa juga banyak makan buah dan sayur supaya badan kamu tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi sudah kita bahas ya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah atau organ jantung. Itu adalah organ yang paling vital dalam tubuh kita. Oke, see you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum.